Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 bulan 8. Ada pergerakan yang cukup serius tadi sepertinya kita lihat di emiten Coal ya. Maka kita lihat kembali apakah ini trendnya akan melanjutkan atau hanya kejut satu saat ya. Selamat datang kembali di channelnya Kiba Aceh ya. Jadi di sini kita lihat potensi cuan saham batubara atau Coal ini ya. Jadi untuk sesi part 1 ini kita lihat ada 3 emiten yang kita lihat ya. Ada ITMG, Adaro dan MBAP ya. Kenapa kita lihat ini? Karena memang kita lihat grafiknya harga Coal sendiri semenjak Juli 2019 kemarin. Saat ini di tanggal 31 Juli kemarin ini di sini. Tadi tanggal 8 itu harganya di sekitaran 56. Kalau kita lihat dari tren ini, kemungkinan besar kita lihat trennya akan mampu dia break di harga 57 ya, 57, dan apakah mampu bergerak ke di sekitaran 62 atau ringnya 62-65. Nah, kalau harganya sampai kemari ini cukup menarik untuk beberapa emiten ya. Oke, sebelum lebih detail kita lihat masing-masing emiten dulu seperti apa perbandingannya. Nah, setelah kita lihat ini ada 6 ya. Ada 6 emiten yang kami lihat dan kita coba bandingkan ke 6-nya ini. Ada ITMG, Adaro, PTBA, BSSR, MBAP dan PTRO. Secara market cap bisa kita lihat bahwa leadernya di sini yang terbesar itu ada Adaro, disusul PTBA, ITMG, BSSR, MBAP dan PTRO. Data keuangan ini kita gunakan kuartal 1 yaitu 31 Maret 2020. Kalau kita lihat dari sisi book value-nya, bahwa di sini mayoritas harganya masih di bawah harga buku ya. Nah, cuman PTBA dan PSSR yang sudah di atas harga bukunya. Sudah 1,2 dan 1,1 kali nilai bukunya di atas ini ya. Nah, nilai buku ini secara earning per share semuanya mencatatkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat dari sisi PER-nya, price earning ratio-nya itu ke 66-nya masih di bawah 10. Nah, kita dengarkan kalau untuk PER itu bagusnya di bawah 10 ya. Nah, di sini semuanya masih di bawah 10 alias 1 digit. TMG 9, Adaro 5, TBA 6, BSSR 5, MBAP 2, PTRO 7. Kalau kita lihat beban hutangnya semuanya juga di bawah 1 masih ya. Kalau di bawah 0,5 itu ada ITMG, PTBA, BSSR dan MBAP. Yang tertinggi di sini di atas 1 hanya PTRO. Kalau kita lihat ROE-nya, return of equity-nya itu yang tertinggi itu ada MBAP, disusul BSSR, PTBA, Adaro, ITMG, Adaro, PTRO dan ITMG. Kalau net profit marginnya yang tertinggi juga masih diikuti ini ya, MBAP, PTBA, Adaro,
PSSR dan TMG seterusnya ya. Oke, kita lihat berikutnya satu persatu emitennya. Ini kita lihat ITMG dulu. ITMG kalau kita lihat semenjak 2014 ini sampai dengan Maret 2020, secara aset ini memang di pertumbuhannya lumayan bagus ya. 14 ke 15 itu ada tumbuh 1%, 1,7% total asetnya. Di 2016 turun, 17 naik kembali, 18 naik, 19 naik, dan 20 ini kecenderungan menurun tapi tidak begitu cukup jauh ya, 0,3 penurunannya. Kita bandingkan secara ekuitasnya, dia malahan naik ya. Ini naik, 2020 naik. Nah, di 14 ini minus, 15 16 minus, dan 17 18 19 20 malah naik. Secara penjualan juga di 2020 ini mengalami penurunan ya, minus 7, dan net income-nya juga dibandingkan 2019 2020 ini juga mengalami penurunan minus 5,5 secara net income ya. Kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir, nah memang mengalami penurunan ya. Di 2017 saja dia naik, 18 juga naik, dan ini sesuai sepertinya kita lihat di grafik tentang ini tadi ya, pergerakan harga batu baranya sendiri. Oke, secara earning per share-nya malahan di 2015 menurun memang ya, di 2020 juga menurun, karena earning per share 2019 itu ada 2000 lebih, di 2020 baru mencatatkan 800, tapi dia masih profit, dalam arti menurun dibandingkan dengan kuartal 1 2019 ya. PER juga seperti tadi, PER-nya kita lihat mayoritas memang di 1 digit. Harganya kalau kita lihat ini kan book value-nya itu memang sekarang sudah di 12.600. 2019 kemarin di 10.000, ada kenaikan 16% ya. Secara rasionya kita lihat ya, memang ada penurunan ya, dibandingkan 2019. Oke, kita lihat ke grafik. Hari ini tanggal 8 ITMG cukup bagus ya, kenaikannya cukup tinggi. Kenaikannya bisa kita lihat di sini ya. Ini bisa kita lihat kenaikannya cukup tinggi. Nah, kalau menurut kami ITMG karena memang sudah naik tinggi kemarin, sebenarnya di sini di area belinya antara 7.325 sampai ke 7.900, tapi ini kita sudah tidak beli ya. Kita bisa menunggu di angka 8.700 ya, udah lebih dia breakout, karena tadi tutupannya kan ada di 8.575 ya, dengan target-target yang sudah kami coba sajikan ya. Oke, berikutnya kita lihat Adaro ya. Adaro kita lihat secara finansialnya dari 2014. 2020 ini lumayan ya, dia offsetnya meningkat dibanding 2019. Habis itu equity-nya juga naik,
total penjualan naik, net income-nya yang turun. Karena kenapa turun? Ya, harga batu baranya rendah. Kalau penjualannya naik, ya secara book value-nya di Adaro ini ada di 1900, naik dibanding 2019 ada di 1600. Kalau pernya juga cuman di tahun 2016 dia 2 digit, 15 di 2 digit ya, lebihnya dia 1 digit. Kalau saja dia kembali ini ke 11, pernya 11, maka harga Adaro ini berada di sekitaran 2000-an ya, 2000 lebih. Saya bilang potensinya masih ada di hampir 100% lah potensi cuannya. Oke, berikutnya kita lihat grafiknya. Sama juga grafiknya kita lihat di Adaro juga menunggu breakout. Kita tunggu breakoutnya karena memang kita tunggu breakout karena memang sudah tidak sempat beli kemarin di harga 1010 ya. Kita lihat breakout apakah mampu dia breakout di 1175, maka boleh kita mulai membeli, dan kalau mampu juga tembus di 1230 maka kita boleh tambah posisi dengan target ada di 1430. Berikutnya kita lihat MBAP. MBAP juga kita lihat, mari kita lihat dari 2015 sampai 2020. Secara pertumbuhannya antara 2019 dengan 2020 juga cukup bagus ya, gitu bisa kita lihat. Penjualannya naik, ekuitasnya naik, penjualan juga naik, aset, habis itu net income juga cukup besar ya, kenaikannya 182 ya, 182%. Earning per share-nya juga sama lah dengan income-nya ya. Harga book value-nya ini ada di sekitar 2100. Per-nya baru di 2,3. Kita bilang saja misalnya per MBAP ini kembali saja ke harga 5 atau 6, maka dengan harga saat ini MBAP ini bisa minimal di angka 3000 atau 4000 lah ya. Yuk kita lihat grafiknya, 3000 lah minimal. MBAP secara teknikalnya memang sudah break ya, sudah break di angka 1835 ya, dengan risiko ada di 1655 sebesar 12%. Nah, apalagi nanti konfirmasi dia mampu break di harga 1955, ini lebih menarik lagi ya, dengan target terdekatnya ada di 2200, berikutnya ada di 2490 dan 3065. Mungkin itu untuk saat ini saham-saham yang bergerak di bidang batubara atau koal. Untuk part 2 kita akan bahas yang sisanya tadi, ada PTBA, PTRO dan BSSR. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang silang pendapat, harap dimaklumi, karena masing-masing kita punya cara pandang dan referensi masing-masing. Kalau memang ada kritik dan saran, sangat kami harapkan dan ditunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.